Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizky Amalia dari Akfar Gemasi Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil akhir etnofarmakologi. Etnofarmakologi memuat 5 modul, di mana modul pertama adalah kajian literatur, modul kedua, observasi lapangan, modul ketiga, inventarisasi tanaman obat, modul keempat, tanaman kajian obat, modul kelima, rancangan inovasi atau PKM. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan tentang definisi etnofarmakologi. Etnofarmakologi sendiri adalah kegiatan yang mengkaji suatu penyakit dan cara pengobatannya berdasarkan tradisi masyarakat setempat atau etnis. Saya masuk ke kajian literatur yang saya ambil, yaitu tentang penyakit dermatitis atopik atau eksim. Dermatitis atopik atau eksim, atau biasa disebut eksim, merupakan penyakit peradangan pada kulit yang bersifat menahun atau kronik, sangat gatal dan resividistis. Kelainan pada genetik, imunitas, dan sawar kulit. Tanda-tanda eksim adalah kulit kemerah-merahan, pecah-pecah, bersisik, terasa gatal, terutama pada malam hari. Faktor pemicu penyakit eksim dapat berupa beberapa material yang dapat memperburuk eksim, yaitu dapat seperti pasir, debu, deterjen, sabun, busa sabun, parfum, stres, dan gangguan emosional. Pada pengobatan eksim, kita dapat menempuh cara pengobatan secara modern. Yang pertama, dengan cara pemberian antihistamin seperti klorpheniramine maleat atau CTM dan cetirizine. Kemudian, pemberian salep hidrokortison yang sangat ampuh meredakan reaksi imun dan meringankan rasa gatal pada eksim. Yang kedua, yaitu pengobatan secara tradisional. Pengobatan tradisional di sini ada berapa. Yang pertama, ramuan pertama daun sambiloto 50 gram, daun ketepeng kerbau 25 gram, kapur barus atau belerang 15 gram, ditumbuk dan diberi minyak kelapa. Panaskan sejenak, kemudian dioleskan di tempat yang terkena eksim. Kesimpulannya yaitu eksim atau dermatitis atopik merupakan penyakit peradangan pada kulit yang bersifat menahun dan sangat gatal. Umumnya disebabkan oleh faktor dalam seperti penyakit keturunan dan faktor luar berupa bahan material seperti deterjen dan juga karena zat-zat tertentu seperti kosmetik. Yang kedua yaitu observasi lapangan. Pada observasi lapangan, saya mendapatkan 2 responden. Yang pertama, lokasi yang saya pilih yaitu Kaduaja, Gandang Batu Silanan, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut adalah hasil wawancara saya dengan informan yaitu Ibu Hendrianti Ningsih Pasoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Malam. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizky Amalia dari Akfar Gemasi. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Ibu, saya mohon persediaan waktunya sebentar untuk saya wawancarai sehubungan dengan tugas mata kuliah yang saya ampu saat ini. Apa Ibu bersedia? Bersedia ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Pertanyaan saya yang pertama Ibu, apakah masyarakat setempat sering menggunakan tanaman dalam menanggulangi penyakit atau menggunakan herbal untuk pengobatan penyakit? Iya. Bisa kita jelaskan apa alasannya Ibu? Iya, sering karena alasannya sudah didapatkan dan banyak di sekitar kita. Saya lanjut di pertanyaan kedua Ibu, apakah terdapat ramuan atau resep-resep tradisional yang biasa digunakan masyarakat setempat? Iya. Seperti contohnya Ibu, kalau misalkan penyakit eksim biasanya masyarakat pakai kunyit mentah untuk mengoles sakit yang disebabkan oleh eksim.
Langsung saja dioles di lukanya Ibu ya? Iya, kunyit menta, kunyit menta. Saya lanjut di pertanyaan ketiga Ibu. Apakah terdapat tabib atau semacam penyebab tradisional yang menjadi solusi masyarakat setempat untuk menyembuhkan penyakit? Iya, Bisa kita jelaskan Ibu apa alasannya? karena tabib yang sudah dipercaya biasa sering mengambil daun-daun ramuan untuk mengobati suatu penyakit. Istilahnya pertolongan pertama lah. Saya lanjut ke pertanyaan keempat Ibu. Apakah dalam pengobatan tabib atau pengobat tradisional biasanya menyertai dengan doa-doa tertentu atau semacam ritual atau jampi-jampi atau hal lain yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit? Tidak. Tidak. Jadi kalau pergi berobat begitu tidak ada kayak doa-doanya atau jampi-jampinya? Sangat tidak ada doa-doa, cuma tergantung pada diri kita masing-masing dengan keyakinan masing-masing. Saya lanjut di pertanyaan kelima Ibu. Apakah dalam pengobatan kita sendiri atau masyarakat menyertai dengan doa-doa tertentu atau semacam ritual, jampi-jampi atau sesajen atau sejenisnya yang diyakini berpengaruh untuk dapat menyembuhkan penyakit? Tidak. Tidak. Jadi semacam hanya kayak semacam doa Doa masing-masing ya? dengan keyakinan masing-masing. Saya lanjut ke pertanyaan ke-6 Ibu. Apakah terdapat ramuan atau racikan tanaman obat tertentu yang diberikan oleh tabib atau pengobat tradisional pada pasien disertai informasi kayak seperti Ibu, informasi cara penggunaannya dan dosisnya? Iya, biasa. Bilang ini, ambil daun ini, disertai dengan dosisnya ya? disertai dengan dosisnya. Ibaratkan dibilang 1 gelas, 2 gelas, begitu. Pertanyaan ke-7 Ibu. Apakah masyarakat yang berobat tradisional ke tabib atau berobat pengobatan karena telah membuktikan khasiat dari pengobatan yang telah dilakukan? Semacam mungkin dia sudah percaya sama tabib Ibu atau bagaimana? Iya, sudah percaya karena itu pertolongan pertama. Misalkan jauh rumah sakit, nah, dengan jalan satu-satunya kita ambil ramuan dulu. Baik Ibu, saya lanjut ke pertanyaan ke-8. Apakah masyarakat lebih percaya dengan pengobatan yang dilakukan secara empiris atau datang berobat ke sarana pelayanan kesehatan di daerah setempat? Lebih percaya ke tabib atau lebih segera datang ke sarana pelayanan kesehatan? Pertolongan pertama mendahului dengan ramuan-ramuan dari tabib dan solusi terakhirnya kalau masih berlanjut ya kita ke sarana kesehatan. Pertanyaan yang ke-9 Ibu. Apakah masyarakat setempat mengkombinasikan antara pengobatan tradisional dengan pengobatan dari semacam kayak puskesmas atau rumah sakit? Tidak dikombinasikan. Jadi bagaimana caranya Ibu? Dikonsumsi satu-satu atau bagaimana? Misalkan kita minum ramuan dipercaya menurunkan contohnya penyakit mah. Biasa orang ambil itu daun miahong kan tidak berpengaruh dengan pengobatan dari puskesmas. Pertanyaan saya yang terakhir Ibu. Apakah terdapat pelayanan kefarmasian dalam lingkup masyarakat baik secara umum maupun individual? Di tempat Ibu tinggal, apakah terdapat pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit atau apotek? Tidak ada, itu cuma ada puskesmas pembantu. Pustu. Jaraknya Ibu? Jaraknya ada 1,5 kilo 1,5 kilo ya? dari rumah saya. Baik Ibu, sekian wawancara saya. Mohon maaf atas kekurangan saya.
Semoga Ibu sehat-sehat selalu dan saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Kita akan melangkah kepada modul ketiga. Di modul 3 ini kita akan melakukan pengumpulan data yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tanaman obat dan bagaimana cara pemanfaatannya. Berdasarkan data yang saya peroleh dari responden saya, yang pertama yaitu Ibu Hendrianti Ningsih Pasorong, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat K2J Kandang Batu Silanan. Informasi penyakit sendiri, penyakit eksim adalah reaksi alergi pada kulit yang ditandai dengan timbulnya warna kemerahan atau ruam dan rasa gatal pada kulit. Tanaman yang biasa digunakan yaitu kunyit. Cara pengobatannya yaitu umbi kunyit atau rimpang kunyit dicuci bersih, kemudian ditumbuk. Setelah itu diolesi pada kulit yang terkena eksim. Gejala eksim sendiri seperti rasa gatal, timbulnya warna kemerahan pada kulit, dan ruam pada kulit. Lama pengobatan kurang lebih 1 minggu, maka eksim akan sembuh. Pasien mengkombinasikan dengan obat dokter. Keterangan lainnya yaitu gejala penyakitnya berkurang. Yang kedua, data yang saya peroleh dari saudari Runi, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat K2J Kandang Batu Silanan, etnis Toraja. Simplisnya yang digunakan yaitu daun pinahong. Bagian tanaman yang digunakan daun. Cara pengobatannya, daun segar dicuci bersih, kemudian diremas-remas, kemudian ditempelkan pada luka atau eksim yang mengidap penyakit responden dan keluarga responden. Lama pengobatan kurang lebih 1 minggu, gejala akan berkurang. Kombinasi dengan obat dokter, pasien mengkombinasikan dengan obat dokter karena Selamat sore Kak. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari Akvaryumasi. Dengan ini Kak, saya ingin meminta luangan waktunya untuk saya wawancarai sehubungan dengan tugas etnofarmakologi saya. Bisa dijelaskan Kak namanya? Oke, nama saya Rumi, saya dari K2J Kandang Batu Silanan. Oh iya Kak. Dengan ini Kak, saya ingin bertanya, apa benar kita pernah kena eksim? Oh iya, pernah. Iya Kak. Saya bertanya, gejala apa yang biasanya muncul? Yang saya rasakan itu kemerahan pada kulit. Baru itu kulit terasa sangat kering pada area yang terserang. Ada lagi Kak? Itu saja. Oh iya. Terus ramuan apa yang biasa kita gunakan? Ada itu daun binahong. Iya. Bagaimana cara penggunaannya Kak? Kayak cuci bersih dulu daunnya, baru itu kayak diremas-remas begitu, baru ditaruh di yang kena eksim, yang gatal-gatal itu. Begitu saja. Kira-kira berapa jangka waktu pengobatannya itu baru ada efeknya? Kalau saya itu kurang lebih 1 minggu. Oh iya. Dalam pengobatannya itu apakah kita kombinasikan dengan obat dokter? Oh iya, saya kombinasikan karena saya kombinasikan. Iya. Kak, apakah digunakan bersamaan dengan obat yang dari dokter? Iya, saya gunakan bersamaan karena beda jalur anunya toh. Ada yang minum karena ini cuma ditempel saja, jadi saya gunakan bersamaan. Oh iya. Terus pertanyaan terakhirku Kak, setelah menggunakan daun binahong, perubahan apa yang dirasakan? Apakah gejalanya berkurang atau bagaimana? Agak berkurang. Jadi itu saja Di? Iya, itu saja. Oh iya. Terima kasih atas waktunya Kak. Iya. Pada pembahasan modul 4, pada modul 4 kita akan membahas tanaman kajian obat. Di sini pada tabel ini beberapa tanaman obat yang saya peroleh dari responden. Yang pertama yaitu kunyit. Bagian tanaman yang digunakan rimpang kunyit.
kandungan senyawanya yaitu kurkumin yang dapat berfungsi sebagai antifungi, antibakteri, dan antiinflamasi. Yang kedua yaitu daun alpukat. Daun alpukat, bagian yang digunakan yaitu daun. Dalam daun alpukat terkandung senyawa flavonoid, tanin, katekat, quinon, saponin, dan steroid yang dapat berfungsi sebagai antihipertensi. Yang ketiga yaitu daun binahong. Bagian yang digunakan yaitu daun. Senyawa yang terkandung dalam daun binahong yaitu saponin, alkaloid, polifenol, flavonoid, polisakarida, arabinose, galaktose, dan deglukosa yang dapat berfungsi sebagai antiinflamasi dan antibakteri. Yang keempat yaitu lidah buaya. Bagian yang digunakan yaitu batang. Dalam tanaman lidah buaya terkandung senyawa anthraquinon dan quinon yang dapat berfungsi sebagai analgetik atau antiinflamasi. Yang kelima yaitu tamarillo. Bagian yang digunakan yaitu buah. Dalam buah tamarillo terkandung senyawa aktif fenol, flavonoid, antosianin, dan karotenoid yang cukup tinggi yang dapat berfungsi sebagai antioksidan. Pada modul kelima, kita akan membuat sebuah ide tentang apa yang ingin dibuat dengan memanfaatkan data tanaman obat yang telah didapatkan dari responden. Dari data yang saya dapatkan, saya memiliki ide untuk pembuatan ekstrak salep rimpang kunyit sebagai antibiotik untuk pengobatan eksim. Dan selanjutnya saya akan melakukan uji daya hampat. Sekian pemaparan materi etnofarmakologi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.